Makasih, Mbak. Oke. Oke. Jadi siapa nih? Mas Maulana tadi ya yang mau nyobain share screen? Oh, boleh, Pak. Oke, Ini boleh, boleh. Kenapa? sebenarnya ini ngerjain bareng-bareng sama temen juga sih, Pak. Jadi, Oke. Wah, asik nih. Sama siapa aja? Sama teman-teman sekelas atau ada kelompok belajarnya? eh, banyak Apa? sih, Pak. Nggak banyak yang mau. Nggak Oke. sekelas. Oke. Sip. Cocok lah kalau gitu. Asik. Jadi ini saya harapkan dari teman-teman di sana ya, meskipun nggak bisa kumpul secara offline gitu ya, hatinya gitu ya masih satu angkatan ya nggak, bareng-bareng nggak enak, pinter sendirian nggak enak ya, lulus sendirian nggak enak, enak kan lulus bareng-bareng ya nggak. Oke, silakan Mas Maulana. Dosennya udah mulai banyak nih teman-teman yang datang ke kampus gitu ya, kita udah mulai banyak yang WFO. Jadi kalau teman-teman ngelihat feedback dari sebelah ngajar, ada yang ngajar lagi udah bahasa Inggris, ada yang lagi ngajar apa. Karena gue pikir kami kan udah coba cari tempat yang kosong supaya jaraknya nggak terlalu dekat, tapi ya kayaknya masih kedengeran deh. Kayaknya, sorry ya. Kebetulan hari Selasa ini emang jatah WFO. Ayo Mas Malana atau yang lain mungkin? Oh bisa, oke. Jadi kita mau ngerjain yang mana dulu nih? Yang pakai contoh atau yang nggak pakai contoh? Jadi mau yang ada kata-kata contohnya apa yang nggak pakai contoh? Yang contoh dulu, Pak. Oke, sip. Yang ada contoh dulu. Mas Maulana bisa nggak di pas split screen gitu? Jadi yang satu ada transaksinya, yang satu ada apa Excel-nya. Juga, Pak. Oke. Oke. Kita lihat jadi masing-masing transaksi ya teman-teman ya. Ini ada PT, ada keterangan dari wajib pajaknya, PT Super Selalu, mulai tanggal berdiri, sudah dikukuhkan sebagai PKP sejak 2019 gitu ya. Kemudian ada produknya apa, barang kena pajak, kemudian lokasi. Sebenarnya informasi di awal ini, di atas ini, itu adalah informasi untuk pengisian SPT. Mungkin untuk ruang lingkup kelas kita bisa dibilang nggak terlalu penting. Oke, ini adalah contoh. Sebenarnya dua soal ini ada dua soal UTS yang pernah saya ujikan di kampus lain, teman-teman ya. Kampus non kedinasan, gitu ya. Jadi dan offline close book, gitu ya. Jadi teman bisa membayangkan ini adalah UTS yang saya ujikan di kampus lain. Oke, dan ada beberapa soal esainya, tapi ini adalah bagian mekanisme TPN. Jadi kalau untuk bagian atas ini, mungkin teman-teman tidak terlalu perlu banget karena ini adalah untuk pengisian SPT, data wajib pajaknya, sehingga bisa kita hiraukan. Terus kita tahu bahwa dia adalah PKP. Ya, kalau dia PKP berarti dia mengadministrasikan PK dan PM. Itu teman-teman ya. Oke, sip. Sekarang kita lihat transaksi yang nomor 1. Mas Maulana bisa digedein dikit nggak nih soalnya? Apa di maksimalin aja nih? File Word-nya dibuat 90% kali tampilannya supaya mata saya ini yang sudah oke, geser dikit biar bisa kebaca. Mungkin teman-teman bisa baca ya. Saya meskipun di notebook kecilnya nggak apa-apa, coba 100% aja supaya muat satu halaman. Oke, cukup lah. Insya Allah cukup. Oke, kita tanggal 2 Agustus. Tanggal 2 Agustus ada transaksi diekspor mini scanner di barang kena pajak ya kepada PT Supertech India.
dengan nilai ekspor sebesar 2 miliar. Oke, PEB itu adalah pemberitahuan ekspor barang, teman-teman. Ya. Telah diberikan persetujuan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai pada tanggal yang sama. Oke, eh, saya mau tanya ke yang ada di paling atas adalah Mas Arya. Nggak apa-apa ya, sambil rekaman, sambil ngobrol ya. Kira-kira transaksi nomor 2 ini eh, masuknya kalau kita mau ngomong itu PK atau PM, Mas Arya? Kalau ekspor, kita ngomongnya sebagai penyerahan atau perolehan. PK ya, Pak? Oke, penyerahan ya. Ketika ekspor, Ya. maka PKP menyerahkan barang sehingga dia diperhitungkan atau masuk kategori penghitungan pajak keluaran, gitu ya. Tapi karena diekspor, gimana Mas Arya kalau ekspor? 0%, Pak. Oke, sip, cocok. Tarifnya 0%. Oke. Jadi saya rasa tampilan yang disajikan sama Mas Maulana ini udah oke nih kalau buat menjawab UTS nanti gitu ya. Mungkin bisa ditambahin kolom E kali itu keterangan gitu misalnya. Kalau keterangan tidak akan keterangan tidak akan saya perhitungkan kalau jawabannya benar. Kalau jawabannya benar, nggak pakai keterangan nggak apa-apa. Tapi kalau salah, sudah keterangannya, well, saya bisa ngasih nilai usaha nulis lah ya. Jadi saya punya alasan nih ngasih nilai. Seandainya kurang tepat jawaban. Oke, ya misalnya keterangannya tarif ekspor 0%, nah, itu udah cukup. Buat saya udah cukup. Oke, ya, ini opsi aja. Nggak harus seperti itu. Buat teman-teman yang mungkin nggak pede sama jawabannya, ya ini bisa dijadikan apa senjata supaya saya mau ngasih nilai nilai nulis ya, keringat nulis. Oke, sip. Lanjut kalau gitu. Makasih Mas Arya. Lanjut kita nomor transaksi nomor 2. Menjual 100 unit mini scanner dengan harga 355 juta ke salah satu kementerian. Oke. Mas Fahri, wah beneran nih kamu ada di paling atas nih Mas Fahri. Setelah Arya. Gimana nih, Ri? Transaksi tanggal 4 Agustus. Ini masuk penyerahan PK, Pak. Termasuk PK. Oke. Terus kenapa nih? Ada hal penting nggak yang bisa kita dapatkan dari tanggal 4 Agustus ini? PK-nya dianggap 0, Pak. Oke. Tapi sebenarnya dia mungut PK nggak? Si PKP. Sebenarnya mungut sih, Pak. Cuman disetor sama kementerian itunya, Pak. Oke, sip, cocok banget. Jadi karena ini adalah menjual ke pemungut PPN, gitu ya, maka si PKP, gitu ya, dia menerbitkan faktur pajak. Tetap menerbitin, cuman PPN sebesar 35.500.000 ini nanti disetor langsung oleh si pemungut PPN. Beberapa teman-teman kelas sebelumnya, Pak, saya baca di buku Pontung katanya kalau di bawah 2 juta bukan pemungut PPN yang setor. Ya, oke. Cuman memang tidak masuk ke detail seperti itu penjelasan saya kemarin. Oke. Well, video tes juga begitu. Ya. Kalau jual ke pemungut PPN, maka tetap ada PK-nya. Dilaporkan di SPT. PK sebesar 35.500.000, gitu ya, tetap dicatat, tetap dimasukkan ke SPT, tetap direkam dalam aplikasi faktur, tapi dalam penghitungan mekanisme PKPM, gitu ya, PK-nya dianggap 0. Oke. Jadi kalau di SPT tetap dilaporin nih. Ya, ketika teman-teman suruh isi SPT, tetap ditulis nih. PK sebesar 35.500.000. Tapi nanti tidak diperhitungkan nih teman-teman ketika kita menghitung berapa PPN yang harus disetor. Oke ya? Oke. Sip. Ada kalau biasa seperti biasa ya, kalau ada yang mau diobrolin di potong aja. Oke, lanjut. Transaksi tanggal 15. Oh iya, silakan Mbak Rizky. Kalau untuk penyerahan kepada bendahara pemerintah oleh non PKP dikenai PPN nggak, Pak? Oh enggak, tapi biasanya pemerintah itu bukan hanya mau ya, lebih memilih beli itu dari PKP biasanya. Yang namanya aja non PKP ya. Kalau non PKP ketika dia penyerahan dia pasti nggak menguat PPN. Oke. Wah tapi enggak juga nih. Kalau kita lagi nih, pengalaman saya di kantor ya dulu ya. Untuk pembelian berupa souvenir, barang-barang gadget misalnya gitu ya, ada flash disk, ada mousepad, waktu itu beli ada mouse juga, ada keyboard untuk keperluan kantor, hadiah dan event segala macam, itu dipilih gitu ya, diutamakan yang PKP sebenarnya. Oke, supaya administrasi jelas. Tapi misalnya pas beli catering, beli snack, oke, beli apa lagi?
nggak juga PKP. Jadi ada beberapa vendor yang non PKP pun masih bisa nih jualan ke bendahara pemerintah. Oke, tapi kalau dalam jumlah yang cukup besar gitu, misal sampai puluhan atau ratusan juta, biasanya yang dipilih yang PKP, Mbak Desi. Oke, seandainya yang jual non PKP ya otomatis nggak perlu mengut PPN. Oke, karena yang menyerahkan tetap penjualnya kan. Si pemungut PPN ini hanya memfasilitasi penyetoran PPN. Ya, memastikan bahwa uang yang keluar dari bendahara itu nggak ke PKP dulu tadi setorin langsung aja. Itu seperti itu. Itu Mbak Rizky ya. Oke, paham, Oke, Pak. Terima kasih, Pak. sip. Lanjut. Ada lagi teman-teman? Oke, aman. Berikutnya. Kemana ya? Oh, tanggal taksasi nomor 3. Oke. Mengimpor bahan baku dengan DPP sebesar 90 juta. Oke. Wah, halaman pertama udah ngomong semua. Mbak Mutiara Maharani, Pak saya. Gimana Mbak? Kalau ngimpor bahan baku, oke. Kenapa PPN nggak ngimpor? Itu karena mengimpor berarti PM ya, Pak? Oke, kena PPN ya, termasuk Iya. perolehan gitu ya. Terus Maka dia, dasar pengenaannya kan sebesar 90 juta, Oke. tarifnya 10%, jadi itu 9 juta. oke, sip, cocok. Udah sesuai nih apa yang di Excel sampai disampaikan sama Mbak Fia. Karena ini impor, maka dia kena PPN, harus bayar PPN. Dianggap sebagai pajak masukan, 10% dari DPP. Oke, gampang. Lanjut. Membeli peralatan stick golf senilai 5,5 juta termasuk PPN, gitu ya. Digunakan untuk direksi supaya bisa melobi-lobi customer. Oke, ada Mas Adit. Wah, Adit, kamu paling atas, Dit. Absen 1 soalnya kayaknya, Dit ya. Gimana nih, Dit? Kalau transaksi nomor 4, dia bayar PPN nggak PKP-nya? Ingat ya, bayar Oh, PPN nggak? Bayar. nomor 4 itu ya Pak ya? Ya, dia bayar PPN nggak perusahaannya? Ingat dong, pertanyaannya saya nanyanya belum ke transaksi, cuma mau nanya, di nomor 4 ini si PKP bayar PPN nggak? Kalau bayar kayaknya bayar Pak. Bayar, oke, sip. Nyambung ya, jadi kan karena dia membeli senilai 5,5 juta, termasuk PPN. Berarti bayar, ya kan? Oke, bayar PPN. Pertanyaan berikutnya adalah, PPN sudah dibayar, itu bisa diakui nggak? Bisa dikreditkan nggak? Nggak bisa Pak. Oke, sip. Terus cocok ya sama Excel Mas Malan ya. Kenapa, Bit? Karena nggak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang ada Pak. Oke, sip. Jadi teman-teman ya, ini sebenarnya masih debatable ya di kelas sebelah manfaatnya kan, tapi buat beli, buat lobby customer, buat beli barang yang dihasilkan. Ya, tapi yang nggak berhubungan langsung juga. Ya, kalau saya jadi pemeriksanya atau saya jadi ART, saya bilang ini tidak berhubungan langsung. Oke, bisa aja lobby-lobbynya di warteg ya bisa juga kan. Ya, tapi dapat customer yang cemen-cemen nanti Pak. Ya, tetap tidak bisa dibenarkan. Ya, beli mobil aja nggak boleh, apalagi beli stick golf yang ada hubungannya sama skena. Oke, sip. Ada yang mau dibeli dulu teman-teman? Pak mau tanya Pak, Yuk. kalau Boleh. misalnya kan kayak itu Pak, kadang ada yang bingung itu berhubungan langsung apa enggak. Kalau berhubungan langsung dengan produksi itu misalnya kayak ini langsung digunakan untuk ini gitu apa enggak Pak? Jadi kayak ini kan kayak perantara tuh stick golf, perantaranya untuk melobi calon customer. Yang Oke. dimaksud langsung di sini kayak apa langsung digunakan untuk apa gitu apa gimana Pak? Ya, sebenarnya nggak ada definisi yang disebutkan secara detail, Mas Adit ya. Contoh, kayak kita kemarin toko distributor handphone, beli ATK, ya nggak? ATK-nya nggak dijual lagi kan sama distributor handphone, yang dijual ya Samsung, iPhone, tapi dia harus beli alat tulis. Kemudian dia harus bayar telepon, dia harus bayar listrik, oke? Tapi itu menunjang kegiatan penjualan handphone. Terus ada yang bisa bilang, sebenarnya para wajib pajak bisa ngomong juga nih, saya beli stick golf ini menunjang nih, gitu ya. Kalau direksi saya nggak ikutan main golf sama para teman-teman ya, teman-temannya dia nggak mau beli barang di saya. Berarti bisa aja ngomong kayak gitu. Tapi ya menurut saya itu secara tidak langsung berhubungannya. Oke, Mas Adit. Jadi memang ini bukan hal yang hitam di atas putih sebenarnya. Nggak bisa kita bilang bahwa yang dibeli itu pasti dijual baru kita akui sebagai PM. Ya nggak? Kata Mas Adit gitu tadi kan ya? Apakah yang bisa diakui sebagai PM seperti bahan baku nih? Bahan Iya, baku Pak. terus langsung dijual. Tapi nggak semua seperti itu juga. Oke?
Oke, misalnya tadi tuh di perusahaan bayar telepon, ya. Telepon tuh jasa kena pajak. Bayar wifi internet, bayar jasa penyedia internet, bayar listrik, itu semua jasa kena PPN tuh, ya. Dan nggak dijual lagi, ya kan nggak jual pulsa. Oke, tapi berkaitan langsung. Kita bisa bilang itu berkaitan langsung. Meskipun makainya mungkin ada yang buat nge-game sama karyawannya, well itu minor lah. Ini bukan hal yang kita garis putih, Mas Adit. Jangankan di level kita, di level prakteknya memang masih sering terjadi perdebatan. Oke, tapi kayaknya kalau di UTS kayaknya cukup jelas deh. Ya, tidak ada hal-hal yang ambigu. Karena hal-hal kayak gini memang harus didiskusikan dengan lebih intens. Oke, Mas Bro? Oke, aman Pak. Oke, Makasih Pak. sip. Oke, mungkin kalau ketemu contoh-contoh kasus lain bisa kita obrolin. Sip. Lanjut. Transaksi nomor 10. Menerima pembayaran penuh dari PT Sajojo atas bla bla bla. Oke, di sini ada Mbak Elena Dewi Hida. Elena Dewi. Selanjutnya nggak kelihatan. Gimana Mbak Elena? Transaksi tanggal 10 Agustus. Menerima pembayaran penuh. Sebagai penjual, sebagai pembeli nih. Sebagai penjual ya Pak, PK. Sip. Oke. Menerima pembayaran sebagai penjual, maka diakui PK sebesar 57 juta. oke, 10% dari harga jual. Gampang ya. Karena ini menerima pembayaran, berarti dia penjual. Oke. Tinggal 10% dikali harga jual. Easy peasy. Ya? Oke. Lanjut ya. Oke, lanjut. Transaksi nomor 6. Menjual 10 unit mini scanner kepada Adi, bukan PKP, dan nggak punya NPWP. Senilai 38,5 juta termasuk PPN. Oke, masuk PPN. Gimana nih? Mbak Chania Rahma. Panggilannya siapa ya? Cani, Nia. Pak. Oh, Mbak Chani. Oke. Silakan Mbak Chani. Kira-kira gimana nih? Kalau Ini beli, kenapa? oke, kena PPN. Ya, Meskipun jual ke PKP, oke. Berapa? ya, di PK-nya, karena ini udah termasuk PPN, jadi 1/11 dikali sama 38,5. Oke. Sip, cocok. Sip, udah siap UTS semua kayaknya nih ya. Udah kerja kelompok, Pak, kita. Jadi, semuanya udah dijawab dengan sangat memuaskan. Oke, sip. Caranya adalah 1/11 dikali nilai include PPN atau harga yang include PPN. Gampang, rumusnya cuma 1. Oke? Kalau termasuk PPN, maka 1/11 dari PPN. Sampai sini yang mau tanyain? Kenapa 1/11? Udah dibahas, Pak, di kerja kelompok kita kemarin. Oke, ada yang perlu diulang, teman-teman? Nggak ada? Oke, sip. Lanjut. Transaksi nomor 12. Dalam rangka promosi, PT Super selalu mengadakan undian dengan hadiah 3 unit, scanner harga masing-masing 3,5 juta. Oke, berikutnya, namanya mirip nih. Mbak Aini, Khairina. Namanya mirip sama yang tadi ya, adik kakak kali ya? Iya, bukan, Pak. Oh, bukan. Iya, sorry. Ya, gimana? Transaksi tanggal 7 nih. Si tanggal 12 ini termasuk PK, Pak. Oke. Termasuk penyerahan apa sih ini kalau model kayak gini? Namanya apa ya kalau di undang-undang? Pemberian Pemberian secara cuma-cuma. Oke. Jadi meskipun ini pemberian secara cuma-cuma, dia masuk nih penyerahan kena PPN. Jadi berapa catatnya? PK-nya 1.050.000, Pak. Oke, sip. Totalnya 10.500.000 ya teman-teman ya. 3 dikali 3,5 juta, 10,5 juta. 10.500.000. Tinggal dikali 10%, PK-nya dicatat 1.050.000. Oke, sip. Lanjut berikutnya. Membeli 1 unit mobil Toyota Camry untuk direksi. Atas transaksi tersebut, perusahaan membayar 600 juta. Oke. Mbak Tiara Putri Irawan. Gimana Mbak Tiara? Kalau beli mobil sedan, bayar PPN nggak? Seharusnya bayar ya Pak, tapi karena dia mobilnya ini untuk direksi, maka tidak dicatat di perusahaan gitu Pak. Oke, kalau mobil direksinya dibelinya Toyota Avanza boleh nggak? Nggak boleh juga Pak.
Karena dia tetap buat direksi. Oh gitu ya. Wah, ini calon fiskus mungkin ya. Kalau ini masih sebenarnya kalau menurut saya kalau mobilnya belinya yang model minibus gitu ya, masih ya debatable lah ya. Karena kalau di kasus ini sebenarnya teman-teman yang paling krusial adalah kata-kata sedannya. Oke, udah jelas kemarin. Pembelian dan pemeliharaan sedan dan station wagon gitu ya, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Oke. Kalau misal direksi dibelinya mobil standar minibus gitu ya, masih mungkin aja ya karena mungkin bisa dipakai untuk kegiatan operasional yang lain. Tapi kalau sedan kayaknya nggak bisa nih buat ngangkut-ngangkut barang. Oke, nggak apa sama-sama. Oke, teman-teman? Sip. Baik, Pak. Oke, makasih. Lanjut ke nomor 9. Membayar faktur pajak atas faktur pajak yang diterima tanggal ini. Oke. Faktur pajak diterima faktur pajaknya tanggal 14 Mei. Seru nih ya. Atas pembelian bahan baku dengan harga jual sebesar 120 juta. Oke, wah, ganti halaman berikut. Oh, ada Mas Yehuda, Victory. Gimana, Bro? Iya, Pak. Gimana ya? Transaksi nomor 9 nih. Transaksi nomor 9. 9 masuk di PM, Pak. Oke. Padahal tanggalnya tanggal 14 Mei loh penjualannya. Boleh nggak? Iya. Itu kan 3 bulan ya, Pak. Oke. 3 bulan Masih sejak kapan? bulan sejak itu Mei. Itu kan bayarnya 15 Agustus. Oke. Tapi itu masih masuk ke dalam bulan Agustus itu sendiri, Pak. Oke. Wah, Jadi masuk 3 bulan. Oke. Wah, cocok nih. Mantap banget ya. Kalau ada transaksi tanggal 14 Mei, faktur tanggal 14 Mei, maka klausul pertama adalah bahwa dia seharusnya dikreditkan di masa pajak Mei yang pertama. Oke? Seharusnya dia di masa pajak Mei. Kalau di masa pajak Mei belum bisa, ya, maka dia boleh 3 bulan setelah masa pajak tersebut berakhir. Jadi setelah akhir Mei, masih dikasih waktu 3 masa pajak lagi. Berarti bisa dikreditkan di masa pajak Juni, bisa dikreditkan di masa pajak Juli, dan bisa dikreditkan di masa pajak Agustus. Oke, jadi kalau ada kasus seperti ini, maka bisa kita kreditkan di masa pajak Agustus. Oke, ada yang mau diobrol dulu mengenai penanggalan, teman-teman? 3 bulan ini bukan 3 bulan sejak tanggal faktur ya. Kemarin teman-teman kelas kuliah nanya, Pak ini bukannya 3 bulan sejak 14 Mei adalah tanggal 13 Agustus gitu ya. Kayak ngitung itu tempo SPPT kemarin ya, sejak gitu atau setelah. 3 bulannya itu setelah masa pajak Mei berakhir. Jadi setelah akhir Mei sebenarnya kita ngitung 3 bulan. Oke, klausul di undang-undangnya adalah 3 bulan setelah masa pajak tersebut berakhir. Berarti sejak akhir Mei itu. Berarti masih bisa Juni, Juli, Agustus. Cocok. Oke. Sesuai dengan apa kesimpulan teman-teman. Bahwa tetap bisa diperhitungkan PM-nya, tetap bisa dikreditin sebesar 12 juta. Oke. Canggih-canggih kayaknya ya. Saya nggak ada yang perlu dijelasin lagi. Lanjut, tanggal 17 Agustus. Oke, ya. Membeli makanan dari salah satu penyedia ayam fast food terkenal. Oke. Total uang yang digunakan adalah sebesar 2 juta rupiah. Habis. Pindah halaman. Ada Mbak Niken. Niken Kartika. Iya, Pak. Tidak kena ya, Pak. Wah, back sound burungnya kedengaran Mbak Niken. Saya masih ingat ini. Ini ketika oke, siap. Lanjut gimana? Kalau Nggak beli kena, Pak. nggak kena, kenapa nggak kena? Fast food kan kemarin kayaknya kalau restoran itu nggak kena PPN Oke. gitu, Pak. Makanan. Iya, sip, cocok. Makanan, baik yang dine-in mau take away, non BKP, gitu ya? Wah, udah keren nih. Sip, alasannya pun tepat. Jawabannya pas, alasannya juga tepat. Oke, lanjut. Transaksi tanggal 17 Agustus berikutnya. Memberikan 1 buah mini scanner kepada panitia. Harga jualnya sebesar 350.000. Lanjut ke Mas Iksan. Ada Mas Hadir, Iksan? Pak. Hadir, Pak. Oke, tadi ada fotonya. Oke, lanjut. Gimana Mas Iksan? Kalau ngasih 1 scanner kepada panitia lomba, ini masuk kategori apa nih? Termasuk PM, Pak. Oke.
termasuk PM atau PK? Pajak yang dibayar, Pak, kepada penjual PM. Transaksi tanggal 17 Agustus, Mas Iksan. Memberikan 17 satu buah, aja. iya, masih 17 Agustus nih, ada tanggal yang sama nih. Memberikan satu buah mini scanner kepada panitia, berarti transaksi nomor 11. PK, Pak, termasuk PK. Oke, masuk PK ya. Kenapa nih? Iya, iya. Kenapa masuk PK? Kan cuma ngasih doang. Karena termasuk pemberian cuma-cuma, guys. Oke, sip, cocok. Dah, cuma ngetes doang, Mas Iksan. Oke, dah. Iya, Pak. Lolos. Oke ya, ini kan ada pemberian cuma-cuma, teman-teman. Jadi ngasih secara cuma-cuma, tetap harus bikin faktur pajak. Oke, lanjut. Tanggal 20 Agustus. Mas Iqbal ya, Muhammad Al Iqbal. 18 siapa nih? Terpotong soal namanya, sorry. Yoi, Pak. Mas Iqbal. Yoi, siap. Gimana? Transaksi tanggal 20, beli bahan baku dari PT Supplier, oke. Faktur pajaknya tertulis harga jual include PPN 390.500.000. Nah, gampang. Sama kayak tadi. Gimana caranya, Mas Iqbal? Ya Pak, ini masuknya TM Pak, karena Oke. sama kayak tadi Pak, 1/11 dikali harga jualnya itu yang tertera Pak, 390.500.000 Pak. Oke. Sip. Cocok ya. Oke. Lanjut. Kemudian transaksi tanggal 22 menerima faktur pajak dari PT Slow Aja untuk beli bahan baku tanggal 28 April senilai 33 juta. Oke, Mas Fakhir. Tembak aja dan namanya di sini. Mas Fakhir gimana, Mas Fakhir? Kira-kira tanggal 22 Agustus sih gimana? Yang kena untuk yang mobil box saja, Pak. Baru tanggal 22, Bro. Masih menerima faktur pajak dari PT Slow Aja, Bro. Nggak kena kayak. Sorry, putus-putus saya. Sorry teman-teman, mungkin jaringan di kantor. Gimana, Mas Fakhir? Nggak kena. Oke. Bayar PPN nggak? Bayar PPN, gitu ya. 33 juta termasuk PPN. Kata yang perlu yang udah di bold sama Mas Maulana bahwa ini adalah tertanggal 28 April 2021. Oke. Kalau ada faktur pajak tanggal 28 April 2021, maka seharusnya dikreditkan untuk masa pajak April atau masa pajak Mei, Juni, dan Juli. Oke, jadi masih bisa dikreditkan nggak? Masih bisa, teman-teman. Tapi untuk masa pajak Juli aja. Sedangkan kita fokus lagi ngomongin masa pajak Agustus. Oke, jadi PPN senilai 3 juta ini masih bisa dikreditkan oleh perusahaan. Tapi masa pajak Juli, kita tutup mata aja dulu. Ya. Yang Juli kita anggap sudah diselesaikan oleh si perusahaan. Kita sekarang lagi mau bikin untuk masa pajak Agustus. Sehingga karena ketentuannya adalah bisa dikreditkan untuk paling lambat 3 bulan setelah masa pajak April berakhir, maka tidak bisa dikreditkan di masa pajak Agustus. Oke, ada perlu saya ulang, teman-teman? Mengenai hal ini? Nggak ada? Oke. Kalau gitu kita lanjut. Kalau sudah dibahas semua ketika di kelas kerja kelompok, it's okay. Tapi kalau ada yang perlu diulang, saya nggak masalah untuk ulang. Lanjut kalau gitu, transaksi hampir terakhir, tanggal 25 Agustus. Mas Aziz. Kamu udah belum tadi, Aziz? Gimana, Pak? Tanggal 25. Udah saya tunjuk belum, Mas Aziz ini? Belum, Pak. Oke, belum. Siap. Tanggal 25 Agustus gimana, Aziz? Tanggal 25 Agustus, 9.350.000 kena PPN. Tapi yang masuk jadi PM itu hanya yang pemeliharaan mobil atas mobil box aja, Pak. Yang pemeliharaan atas mobil sedan nggak bisa. Oke, sip. Nah, gini ya, bahwa pembelian atau pemeliharaan untuk mobil sedan dan station wagon tidak bisa dikreditkan pajak masukan. Sehingga dari transaksi tanggal 25 ini yang bisa dikreditkan hanya pajak masukan atas mobil box, yaitu sebesar 1/11 dikali 6.050.000. Teman-teman ya. Oke. Wah, kelasnya well prepared banget nih. Saya jadi bingung nih. Ya. Tanggal 27.
membeli bahan baku senilai 25 juta dari Tuan Prabu, tapi dia non PKP. Mas Andika, Bayu, gimana Mas Andika? Kalau beli bahan baku dari non PKP, bayar PPN nggak ya? Enggak harusnya Pak. Oke, kenapa Mas Andika? Karena kalau non PKP kan nggak ada kewajiban untuk memungut sama yang mengadministrasikan gitu ya Pak ya. Oke, wah cocok banget. Udah keren banget jawabannya. Pas. Terima kasih Pak. Oke, jadi kalau beli ke non PKP ya nggak perlu bayar PPN. Ya nggak, karena non PKP nggak akan mengut PPN. Kalau nggak ada PPN dibayar ya kita nggak mengakui pajak masukan. Oke, jadi transaksi nomor 1 sampai 15 terdengar sangat mudah di kelas ini, jadi saya skip gitu ya teman-teman. Kemudian nanti kalau kita ditanya berapa PPN yang harus disetor, sesuai dengan Excel yang sudah diperlihatkan oleh atau sudah sempat diobrol sama teman-teman semua adalah selisih antara PK sama PM. Kebetulan kali ini PK sama PM-nya lebih besar PK. Jadi untuk masa pajak Agustus, ya itu yang besar adalah sebesar 4.535.000. Sebenarnya untuk setoran pajak di kolom D nomor 2 sampai nomor 16 sebenarnya kurang tepat sih secara istilah ya. Karena ketika kita punya PM 9 juta, maka setoran pajaknya belum minus 9 juta di tanggal 5 Agustus. Oke. Jadi ketika tanggal 9, tanggal 10 Agustus sampai tanggal 27 Agustus sebenarnya belum ada PPN yang harus disetor, teman-teman. Oke, itu baru masuk ke sistem semua. Uangnya masih di perusahaan sebenarnya. Ketika masa pajak Agustus berakhir, direkap gitu ya, direkap itu apa ya? Direkapitulasi ya, teman-teman sambung lah ya direkapnya, dijumlahkan semua PK berapa, semua PM berapa. Baru tuh tinggal kita kurangkan aja total PK dikurang total PM. Oke, supaya pemahaman teman-teman sesuai dengan prakteknya. Jadi ketika di tanggal 10 Agustus jual seharga 570 juta, memungut 57 juta, itu nggak langsung disetor teman-teman ke kas negara. Oke? Itu nggak langsung disetor, taruh dulu, disimpan dulu di kas perusahaan. Oke, ketika jual lagi di tanggal 11 Agustus nilai 35 juta, terus memungut 3.500.000, itu PPN-nya nggak langsung disetor. Oke, dipegang dulu. Nanti setelah satu masa pajak Agustus selesai, berakhir, dijumlahkan tuh semua PK-nya, dijumlahkan berapa semua PM-nya, baru ketemu 4.535.000. Oke? Jadi kayaknya kolom D nanti kalau masuk TS nggak perlu dibuat. Oke ya? Supaya pemahaman teman-teman sama dengan prakteknya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu, teman-teman? Ada yang mau diobrolin? Nggak ada? Wah, perjalanannya mulus banget ya. Kalau gitu kita lanjut. Yang contoh kasus berikutnya, Mas Maulana. Kalau memang tidak ada yang perlu diobrolin di kasus ini, maka kita lanjut. Oke, silakan sudah ada atau PT Sony Sejahtera. Sebenarnya kasus ini lebih mudah sebenarnya yang PT Sony ini karena PK sama PM sudah dikelompokkan, ya enggak? Semuanya PK dulu, habis itu baru PM-nya. Oke. Oh, udah diberesin juga ya sama Mas Maulana ya. Oke, kayaknya gampang nih saya hari ini ya. Mudah. Oke, lanjut. Ya, nomor 1. Diekspor televisi kepada Samyong, Singapura. Ya, nilai ekspor 2 miliar. Oke. Wah, kacau nih. Mas Langit, bro. Gimana nih, bro? Kalau ada ekspor tanggal 7 Januari, bro. Pencatatannya gimana? Belum dicatat PK atau PM ya, Pak? Karena? Karena ekspor, Pak. Oke, kalau ekspor itu dianggap penyerahan kena pajak, teman-teman. Oke, dengan tarif 0%. Oke, sebenarnya implikasinya benar bahwa intinya PK-nya 0, tapi mungkin pemahamannya adalah bahwa ketika ekspor tetap dianggap sebagai penyerahan kena pajak, ya tetap ada PPN-nya, tapi tarifnya 0%. Sama aja, Pak. Ya, sama aja. Cuman jangan sampai pemahamannya keliru aja. Oke? Angkanya udah benar, secara matematis sudah oke. Oke? Sip, lanjut. Tanggal 10 Januari, ekspor jasa kena pajak, ekspor jasa maklon,
dan juga mengirimkan televisi ukuran 54 inch ya dengan nilai masing-masing. Oke, ada Mas Zam 28. Panggilannya siapa nih? Jim. Zumil, Pak. Oh, Zumil. Oke, Mas Zumil. Gimana Mas Zumil? Berapa sih Kalau tanggal 10 Januari? ini kan jasa Maklon itu termasuk diberikan insentif PPN 0% ya Pak. Jadi nggak ada PK sama PM. Oke. Gimana atas pengiriman beberapa televisinya? Oh iya, televisi. Kalau ekspor televisi keluar, kena PPN nggak? Nggak kena ya Pak? Oke, sama aja. Iya. Ya nggak? Selama ekspor, baik dia ekspor jasa kena pajak maupun ekspor barang kena pajak, seperti diperlihatkan di tanggal 10 ini, dua-duanya itu tarif PPN-nya tetap 0%. Oke? Oke. Sip. Tarifnya tetap 0%. Lanjut. Transaksi nomor 11. Diserahkan 10 unit televisi harga jual 30 juta kepada Kementerian Keuangan. Oke, gampang. Ada Mbak Rizcayani. Rizka. Apa Rizca? Ya, Mbak Pak. Rizka. Yuk. Nggak kena PPN ya, Pak? Oke. Karena itu kementerian. Oke. Kalau saya ulang pertanyaannya. Ketika jual ke kementerian, bikin faktur pajak nggak? Iya, Pak. Tapi seolah-olah nggak gitu. Oke, siap, cocok. Tetap bikin faktur pajak, PPN tetap ada, pajak keluarannya tetap dicantumkan dalam SPT masa PPN, tapi dalam penghitungan mekanisme PKPM-nya, PK-nya seolah-olah kita anggap 0. Oke. Cuma dianggap ya. Di SPT tetap dicatat loh sebenarnya. Jadi ada kode faktur khusus 020 yang memang tidak diperhitungkan ketika ngitung berapa PPN yang harus disetor. Oke, sip. Angkanya udah bener loh. Oke. Lanjut. Diterima pembayaran dari PT Angkasa Raya atas beberapa televisi, faktur pajak sudah dibuat. Oke. Setelah Mbak Rizka ada Mbak Zafirah Ardelia. Gimana Mbak Zafirah? Termasuk PK, Pak. PK, gampang nih ya, penjualan ya. Penjualan, Pak. tanda kutip penjualan normal gitu ya. Sehingga PK-nya 10% dari 50 juta. Oke, aman. Sip, gampang. Tanggal 13, pegawai yang menjaga outlet, jual TV, konsumen nggak diketahui berapa NPWP-nya. Oke, habis salaman. Oh, ada Mas Rifandi Arif. Gimana bro? Kena PPN Pak, 10%. Oke. Walaupun nggak punya identitas? Ya Pak. Karena kan yang butuh identitas penjual bukan pembeli. Oke, cocok tuh. Ya, kalau kita beli di Electronic Solution, saya nggak pernah tanya nih, NPWP-nya berapa Pak? Nggak pernah ya. Kalau beli handphone juga nggak pernah kan? Tanya NPWP-nya berapa? Oke, karena nggak ada kepentingan si penjualnya. Oke, kalau gitu beres. Transaksi nomor 12, transaksi tanggal 15 Januari sekarang menyerahkan spare part pada PT Mekarsari di kawasan Berikat. Ini oke, saya jawab deh. Teman-teman, ketika kita ngomongin PPN, itu ada beberapa transaksi khusus, seperti penyerahan ke kawasan Berikat. Kawasan Berikatnya adalah kawasan yang memang mereka tugasnya ya, pokok usahanya adalah melakukan ekspor. Ya, jadi perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan Berikat itu jualnya ke luar negeri, ekspor. Jadi ketika ada penjualan ke kawasan Berikat, gitu ya, sebagaimana di tanggal 15, itu ada kata-kata itu, PPN terutang sebesar 40 juta tidak dipungut. Oke? Jadi tidak ada PPN yang harus dicatat oleh si PKP. Oke, kalau ada beberapa kawasan Berikat, kawasan bebas, free trade zone seperti Batam, ya, transaksi dalam free trade zone itu nggak ada PPN. Kemudian ada lagi nanti penjualan ke beberapa instansi yang dibebaskan PPN. Termasuk PPN yang pemberian cuma-cuma untuk bencana alam. Bagaimana dengan itu? Pak, gimana kalau ada kita ngasih baju, ya, perusahaan baju
ngasih beberapa barang-barangnya, barang yang dijual untuk bencana alam. Kena PPN nggak tuh? Pemberian cuma-cuma. Wah, pertanyaan yang bagus. Ya, saya nggak kepikiran ngeluarin itu di UTS. Teman-teman, kalau ada pemberian cuma-cuma untuk bencana alam yang sudah diakui oleh secara negara, oleh BNPB, maka pemberian cuma-cuma tersebut juga tidak terutang PPN. Oke, teman saya memang tidak sedetail itu membahasnya. Oke, yang penting apa yang sudah saya sampaikan teman-teman bisa dapat. Oke, di tanggal 15 Januari ini tidak dipungut. Tidak ada catatan PK atau PM. Oke, Mas Maulana, jadi tanggal 15 Januari ini di 3,5 jutanya di tutup aja. Dapat 3,5 juta dapat dari mana ya? Gimana, Pak? Ini 3,5 jutanya dapat dari mana ya? Kok di 3,5 juta di tanggal 15 Januari? Iya, apa ya? Kayaknya ada yang salah ngitung deh, Pak. Oh ya, oke, tinggal dihapus saja berarti. Ya, tapi memang ini tidak diajarkan, nggak masuk ke RWS kita, nggak masuk silabus kita. Oke, sip. Lanjut, tanggal 18 Januari. Menyerahkan televisi kepada Kedutaan Besar Cina. Oke, kata-katanya adalah penyerahan tersebut mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Wah, udah jelas. Berarti sama nih. Tanggal 18 juga tidak ada PPN-nya. 0. Oke, teman-teman. Tapi di luar bahasan dari kelas kita. Ini karena saya copy paste saja dari soal yang pernah saya siapkan untuk potensi kampus lain. Lanjut ke transaksi tanggal 21. Oke. Dijual beberapa unit televisi model lama dengan harga jual 120 juta. Ya, biasa. Penyerahan normal. Ya. Jual TV, harga 120 juta, maka PPN-nya 10%. Gampang ya, TV-nya barengan apa aja. Oke. Itu saya yang jawab nih ya. Tanggal 23, lanjut. Nanti ada yang belum kebagian, ngiri lagi. Tanggal 23 ada Mas Satria. Dalam rangka peresmian Mas Maulana, boleh tolong di scroll ke atas sedikit soalnya, kasusnya. Oke, tanggal 21. Tanggal 23, Bro, Satria. Gimana nih? Tanggal 23 itu masuk pemberian cuma-cuma, Pak. Jadi masuk PK, Pak. Oke, pemberian cuma-cuma. Ngasih hadiah undian. Sama kayak tadi ya. Udah nggak seru ya. Kalau udah tahu jawabannya nggak seru ya. Oke, lanjut. Tanggal 25 Januari, nah ini baru. Menerima nota retur atas faktor pajak tertentu karena televisi diserahkan rusak. Tadi lagi. Fakhrul Rozi. Iya, Pak. Oji. Kali gimana, Ji? Fakhrul. Apa Oji? Berarti Rozi, Pak. Oh, Rozi gimana? Berarti itu PK-nya dikurang 2 juta, 10% dari itu, Pak. Soalnya kan dikembaliin. Oke, retur, nota pengembalian. Nota retur itu punya 2 konsekuensi. Dia akan mengurangi PK untuk penjual, dan mengurangi PM untuk pembeli. Kan gitu ya. Karena dalam hal ini adalah menerima nota retur, artinya kita sebagai penjual menerima nota pengembalian, maka akan mengurangi pajak keluaran sebesar yang dikembalikan. Kalau dikembalikan 20 juta, maka PK-nya berkurang sebesar 2 juta. Oke. Gampang banget kayaknya ya. Lanjut deh kalau gitu. Sekarang tuh transaksi PK udah beres, setengah berikutnya adalah transaksi PM. Tanggal 8 Januari ada siapa nih yang belum ya? Wah, bingung nyarinya nih. Mas Harisma. Tadi udah disebut belum ya? Kayaknya belum ya? Belum, Pak. Oke, sip. Gimana tuh? PM terutang 45 juta, Pak. Ya, oke. Udah jelas, Pak. Ada tulisannya di situ, gitu ya? Dibayar PPN, dibayar 45 juta. Oke, gampang banget. Saya bingung komentarin. Oke. Kegampangan. Tanggal 9, makasih Mas Harisma. Tanggal 19 ada Mas Reza. Gimana aja? Tanggal 17 Januari. Tanggal 9 Januari. Membayar jasa konsultan dari Jepang dengan nilai penggantian 500 juta. PM, Pak. Benar. Ya, pasti PM. Ini apa namanya? Pemanfaatan
jasa kena pajak dari luar daerah pabean gitu ya. Ya, ya, oke, pokoknya angkanya udah bener Pak, saya Pak. Ya, oke dah. Lanjut kalau gitu ya. Sip. Sekarang nomor tanggal 17 Januari. Tanggal 12 Januari, siapa lagi nih yang belum dipanggil nih? Avan. Nah, terakhir kayaknya Van. Bisa suaranya putus-putus nggak, Van? Bisa ya, Pak? Oke, sip. Gimana, Van? Kalau tanggal 17 Januari, dibayar tagihan telepon kepada PT Telkom. Jadi berapa PPN-nya? Karena termasuk PPN, jadi 10/110 kali 5.500.000 itu, Pak. Jadi PM-nya 500.000. Oke, PPN-nya berapa? 500.000. 100.000. Oke. Bro Maulana, diganti berarti ya? PPN-nya, karena itu sudah termasuk PPN, maka jadi 1/11 sekarang itu. Oke. Sip. Thank you, Bro Van. Habis nih, dipanggil semua ya? Ada yang belum? Kecuali Mas Maulana? Habis ya? Habis nih. Saya belum, Pak. Siapa yang kelewatan? Saya itu siapa ya? Sorry. Nggak kelihatan di saya. Mbak Diana, Absen oke. 8, Pak. Oke. Iya. Oke, sorry kelewatan. Berarti sekarang kita di tanggal 20 Januari. Menerima faktur pajak atas perolehan komponen elektronik yang dibeli dari PT Kompak. Oke, gampang banget ya. Berarti, Transaksi biasa PM jadi 5 juta, Pak. oke, asik ya. Transaksi biasa nih, Pak. Nggak penting ini ya. Gampang ya. Tinggal dikalikan 10% aja. Oke. Kalau gitu, baik lagi nih. Tinggal 3 soal. Kita cari orang-orang yang beruntung lah. Tanggal 27 Januari, membayar 5,5 juta, termasuk PPN kepada bengkel. Oke, ini gampang tadi. Sama kayak tadi. Nerimanya 5,5 juta, tapi termasuk PPN. Oke. Berarti PPN-nya berapa nih, teman-teman? Untuk tanggal 27 Januari. 500.000. Ya. Tinggal 1/11 dikali 5.500.000. Ada yang kelewat ya? Tanggal 19 Januari, kenapa tuh? Impor, Mas Maulana, tanggal 19 Januari kelewatan dari saya ya. Tanggal 19 Januari melakukan impor, impor barang modal tertentu, ada yang mendapatkan fasilitas apa yang dibebaskan. Oke, ini kita juga ngomong. Fasilitas, kawasan berikat, kawasan bebas memang biasanya bahasan setelah UTS, teman-teman. Jadi memang, ya kalau untuk PPN yang kelasnya penuh full 1 semester, maka memang dia dibahasnya setelah UTS. Ya, jadi memang teman-teman nggak banyak dapat informasi mengenai fasilitas. Nah, skip aja. Yang penting UTS-nya nanti apa, Pak? Oke. Lanjut kalau gitu. Transaksi tanggal 23 Januari. Menerbitkan nota retur dengan nilai DPP 20 juta kepada PT Kompak. Oke, Mas Maulana. Gimana Mas Maulana? Biar yang bersangkutan yang jawab. Tanggal 23 ya, Pak? Yoi, tanggal 23. Berarti akibat pembelian yang sebelumnya di mana ya? Ada di atas. Oke. PM-nya dikurangi karena meretur. Oke. Sip. Ini sisi yang lain dari nota retur. Ini adalah mengurangi pajak masukan bagi pembeli. Pengurangannya berapa? 2 juta. 10% dari 20 juta. Oke. Nama terakhir, transaksi terakhir. Melakukan Oh iya, tadi Mbak Rizky udah nanya soal, jadi saya skip tadi. Gimana Mbak Rizky? Kalau tanggal 31 gimana nih? Bayar PPN atau kegiatan membangun sendiri? Karena kegiatan KMS membangun sendiri, maka dia nggak bisa dikreditkan, Pak. Maka PM-nya 0. Wah, cocok banget. Saya padahal belum ngajarin kayak. Ya. Jadi kalau PPN atas KMS gitu ya, atas kegiatan bangun sendiri, dia bayar PPN-nya. Oke, dia bayar teman-teman nilai PPN-nya kepada kas negara, dia setor sendiri, tapi tidak bisa dikreditkan PPN. Kenapa? Karena ketika melakukan kegiatan bangun sendiri, konsumen akhirnya ya si PKP ini. Oke, berarti dia yang akan menanggung PPN-nya, sehingga senilai yang ada di angka 31 Januari itu tidak bisa dikreditkan, Mas Molat. Oke, sip lah kalau gitu. Iya, tidak bisa dikreditkan. Itu benar-benar si perusahaan membayar PPN seakan-akan dia konsumen akhir. Oke, karena gudangnya kan dia pakai dia sendiri tuh.
Sehingga atas KMS yang tanggal 31 Januari, PPN sudah dibayar, tidak bisa dikreditkan. Well, mungkin ini nggak masuk ke, kayaknya seingat saya juga nggak bahas terlalu detail mengenai KMS. Oke. Wah, kok cepet banget nih bahasnya nih. Gimana teman-teman? Ada materi lain yang perlu saya ulang? Nggak ada? Oke. Pas seperti yang saya sampaikan tadi, dua kasus ini adalah dua kasus yang sempat saya ujikan di kampus lain gitu ya. Mereka mengerjakannya closed book, offline gitu ya. Total transaksinya ada berapa nih? Ada 18 transaksi berarti ya. Nah, untuk teman-teman nanti porsi soal seperti ini gitu ya, mengidentifikasi mengenai mekanisme PPN itu bobotnya adalah 50% dari yang ada di UTS. Oke? Tapi jumlah transaksinya nggak sampai 15 kok. Jadi masih doable lah ya, masih bisa dikerjakan lah. Oke? Kemudian selain itu ada soal essay juga, pemahaman. Tapi essay-nya bukan seperti yang makroekonomi. Kalau makro itu kan jawabannya panjang-panjang tuh ya. Teman-teman bisa nulis berhalaman-berhalaman, berparagraf-paragraf. Tapi kalau essay di PPN mungkin hanya pemahaman atas kasus, jawabannya sedikit-sedikit ya. Nggak perlu nulis panjang-panjang. Oke. Dan seperti biasa, sifatnya masih open book juga. Masih diperbolehkan membuka PDF, Word, Excel, setahu saya. Termasuk saya tambahkan kemarin PowerPoint. Tambahan aplikasi yang boleh dibuka. Jadi in case butuh, meskipun mungkin nggak terlalu penting juga gitu ya, masih bisa buka file PowerPoint. Dan soalnya relatif kayak sih moderat lah kalau kata para dosen ya. Dosen yang lain ini moderat lah soalnya, nggak terlalu susah banget kata para dosen lain seperti itu. Jadi kalau saya bandingkan dengan PBB kemarin, buat teman-teman yang sempat sekelas sama saya di PBB itu kan waktunya mepet ya. Jadi kalau saya bandingkan waktu pekerjaan saya dengan teman-teman, ya well itu mungkin ada spare time-nya cukup tapi nggak banyak. Tapi kalau PPN ini menurut prediksi saya sih, estimasi saya waktu sisanya masih cukup banyak. Oke? Wah, udah cukup banyak bocorannya soal UTS. Oke, Mas Maulana, terima kasih bisa di stop share. Gimana? Tanggal 18 tuh tadi kenapa ya saya lupa Pak? Yang ke Cina tadi yang itu ada lihat apa Mas? Tanggal 18 masih yang PK yang atas. Oke. Diserahkan kepada kedutaan besar Cina, ada kata-kata di situ. Atas penyerahan tersebut mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Oke. Well, PPN intinya PPN-nya 0, tapi istilah insentifnya adalah dibebaskan. Apa sih beda dibebaskan kemarin? Kalau dibebaskan itu adalah penyerahannya adalah penyerahan barang kena pajak, tapi karena kriteria tertentu, karena penyerahannya ke kedutaan besar, tidak dikenakan PPN. Salah, dibebaskan ya bahasanya. Kayaknya nggak ada PPN. Itu objek, harusnya kena PPN, tapi karena transaksi tertentu, dia dibebaskan. Oke? Jadi kasus ini adalah ternyata PK-nya lebih kecil daripada PM. Jadi untuk masa pajak Januari 2021, tidak ada PPN yang harus disetor untuk masa pajak Januari 2021 di kasus ini. Oke. Gitu ya Mas Maulana. Gimana? Jadi restitusi ya Pak? Enggak langsung. Ya, coba saya, jadi gini teman-teman. Oke. Saya coba gambarkan di whiteboard ya. Bentar. Saya tidak expect untuk nulis, jadi saya siapin dulu teman-teman. Oke. Ini ada Januari sampai Desember. Oke. Kalau selama masa Januari sampai Desember itu PK selalu lebih kecil daripada PM, ya, secara umum nanti mereka bisa minta restitusi para pengusaha kena pajak itu di masa pajak Desember aja. Jadi misalnya Januari masih negatif, ya istilahnya adalah dikompensasi. Jadi
negatif lebih bayar di Januari dibawa dulu ke Februari. Ya, jadi kayak misalnya tadi PK-nya misalnya di Januari masih 0, di sini PM-nya 100. Oke, maka dia punya lebih bayar 100. Nanti di Februari, misalnya dia PK-nya 0 juga, masih baru berdiri, PM-nya misalnya 50, maka totalnya kelebihan dia adalah 150. Terus dibawa sampai ke masa pajak Desember, teman-teman. Nanti di Desember misalnya ada kelebihan bayar sebesar 500, baru nih ini direstitusi. Oke. Tapi ada beberapa perusahaan tertentu, kriteria tertentu yang bisa minta restitusi setiap bulan. Yang mungkin nggak masuk di kriteria RPS kita. Yang pertama, ada perusahaan yang berisiko memiliki kriteria risiko rendah. Oke, panjang itu ceritanya apa tuh? Contohnya apa? Yang misalnya minta pengembaliannya di bawah 100 juta. Itu bisa minta tiap bulan. Kepada perusahaan-perusahaan eksportir, oke, maka dia juga boleh minta restitusi tiap bulan. Kepada perusahaan-perusahaan atau PKP yang core penjualan adalah penjualan kepada pemungut PPN, oke, maka dia juga boleh tuh minta restitusi setiap bulan. Tapi pada umumnya, kalau bukan perusahaan-perusahaan tadi, bukan PKP-PKP tadi, yang punya kriteria tertentu, maka dia hanya bisa restitusi di bulan Desember. Jadi kalau tadi PKP kita adalah PKP penjual televisi gitu ya, dianggap bukan masuk kriteria PKP yang diperbolehkan minta restitusi setiap bulan. Jadi tadi kelebihan di bulan Januari, di masa Januari, dibawa dulu tuh dikompensasikan ke masa Februari. Oke. Februari masih negatif, kompensasi lagi di masa Maret. Terus dikompensasi sampai dia nggak negatif, atau kalau masih negatif sampai di bulan Desember, maka dia baru bisa minta restitusi atas PPN yang sudah dia bayar selama setahun. Oke? Jadi minta restitusinya nggak langsung di bulan Januari, Maulana. Secara umum seperti itu. Oh iya, makasih Pak. Oke, sip. Kita nggak punya waktu kayaknya deh untuk bahas yang restitusi ya, untuk 7 pertemuan mepet banget. Oke, yang lain teman-teman, silakan. Pak, izin bertanya Pak. Yuk, silakan. Mau memastikan aja kalau misalkan tadi ada PPN yang dibayar tapi nggak dikreditkan itu tetap dicatat ya Pak? Contohnya apa tadi? Buat pembelian sedan. Iya, terus kayak KMS tadi itu Pak. Oke, kalau untuk KMS dia punya di SPT itu punya lampiran tersendiri. Sorry, kita nggak seperti SPT. Jadi kalau di KMS itu ada lampiran tersendiri Mbak ini untuk pelaporan PPN atas KMS. Jadi tulis dilaporkan. Tapi kalau untuk pembelian atas mobil sedan itu dicatat juga. Ada dia kolomnya untuk PM yang tidak dapat dikreditkan. Oke, jadi semua dicatat nih. Ada PK yang termasuk PK kepada pemungut, PK ekspor, itu DPP dicatat semuanya di e-faktur. Kemudian pembelian untuk yang tidak bisa dikreditkan, itu semua dicatat. Nanti secara aplikasi itu punya kodenya masing-masing. Ini sih semua serba aplikasi teman-teman. Ya, kenapa kita masih pakai tabel Excel dan nulis sendiri ya karena kita masih kuliah aja. Oke. Di pada prakteknya itu tinggal klik aja. Oh ini ke ekspor. Ada drop down-nya tinggal pilih ini penjualan ke pemungut PPN. Otomatis nanti ya tercatat bahwa dia nggak akan diperhitungkan. Oke. Teman-teman nanti kalau udah kerja tidak perlu lagi mengidentifikasi nih. Oh ini penjualan kepada pemungut. Nanti nggak dicatat PK-nya. Well, ya itu di bangku kuliah aja sebenarnya. Oke. Pengenalan. Oke, nanti pada prakteknya Mbak ini itu semua dicatat dan aplikasi yang akan membagi-bagi mana yang masuk diperhitungkan, mana yang tidak diperhitungkan. Oke, mungkin peran penting kita gitu ya sebagai nanti kita di dunia pajak ya hanya untuk mengidentifikasi aja. Oh ini KMS, kok tahu nih KMS nih. Jadi kalau ngobrol sama teman sekantor, oh tuh ada objek tuh punya KMS. Oh saya ngerti KMS. Dulu ingat nih KMS udah kelihatan bangun sendiri. Oke, harus bayar PPN orangnya. Nah, itu aja sebenarnya. Tapi kalau mekanisme tabel-tabelnya kita kerjakan tadi itu sebenarnya sudah di-handle sama aplikasi sebenarnya. Ya, kita ngapain belajar, Pak? Ya, untuk berkenalan lah. Ya, untuk berkenalan nanti karena di dunia nyata udah ngobrolnya udah bukan lagi ini nanti kena PPN tarifnya berapa ya? Well, udah nggak kayak gitu nanti. Oke, sama kayak tadi tuh. Wah, ini ada orang beli stick golf nih. Ya, pada batasnya seperti itu nanti. Ini bisa dikreditkan kan nih? Katanya stick golfnya buat mancing customer nih. Kalau nggak beli stick golf, direkturnya nggak bisa dapet customer nih. Wah, ramai tuh obrolannya. Ya, meskipun saat ini kita bilang itu nggak bisa.
ya tidak berhubungan langsung, ya. Ya, mungkin pendapat kebanyakan pegawai pajaknya seperti itu sama. Oke, Mbak ini. Jadi nanti dicatat. Semua dicatat by system, semua terrecord, dan nanti yang memisah-misahkan mana yang dimasukkan ke mekanisme perhitungan PKPM semuanya aplikasi. Oke, Mbak ini. Baik, Pak, terima kasih. Oh ya, oke, sip. Yang lain teman-teman silakan. Kalau ada yang mau diobrolin lagi. Nggak ada? Maaf Pak, Oke. izin Oh iya, bertanya silakan. Pak. Oh, silakan. Izin Sorry. memastikan aja sih Pak. Oke. Untuk pembayaran yang setor pajak itu akhir bulan berikutnya ya Pak? Iya, oke. Sama nih, kemarin juga pertanyaan sama teman kelas sebelahnya. Di slide keberapa itu kan sempat ada tertulis bahwa pembayaran itu adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Seingatnya Iya udah Pak, saya singgung itu tuh di saya kelas bahwa masih itu adalah itu salah tuh, harusnya di akhir bulan berikutnya. Itu kan ya? Kayaknya pernah saya berarti singgung tuh. pelaporannya juga di akhir bulan berikutnya. Betul. Jadi sebenarnya ketentuannya gini, Mas Afan. Untuk pelaporan SPT masa PPN itu paling lambat di akhir bulan berikutnya. Oke. Dan pembayaran PPN, penyetoran PPN terutang itu sebelum penyampaian SPT. Oke. Jadi kalau misalnya masa pajak Januari, maka SPT itu paling lambat disampaikan tanggal let's say 28 Februari. Oke. Dan pembayaran itu harus sebelum penyampaian SPT. Jadi kalau SPT-nya mau disampaikan sama wajib pajak tanggal 11 Februari, ya maka at least sebelum masukin SPT tanggal 11 itu juga harus setor dulu. Oke nggak? Oke, coba. Baik Pak, Oke, terima kasih Pak. coba. Oh, udah. Oke, ya udah. Kalau udah nyambung nggak jadi nih. Terus saya tulis dulu nggak ya? Yang lain ada yang perlu saya ulang, teman-teman? Ya udah, kalau nggak ada ya udah cukup berarti. Kalau kata Pak Tafal udah oke ya, udah oke. Oke, kalau emang udah nggak ada yang mau tanyain, ngapain lagi kita? Teman-teman bisa siap-siap UTS gitu ya, bisa mengerjakan tugas yang lain, ya nggak? Tugas apa sih kalau boleh tahu? Kepo deh saya. Bikin paper. Pengelolaan BMN. Penilaian dan pengelolaan BMN. Oh, terus suruh ngapain? Suruh bikin apa? Report? Apa ini? Saya juga lupa, Pak. Ngitung lead development, Pak. Saya juga lupa. Kenapa nih? Nggak dengar saya nih? Ngitung lead development, Pak. Oke. Ya, itu ngitung pakai Excel gitu kan? Ya kan? Bisa dikerjain bareng-bareng juga dong, ya nggak? Jadi tadi yang katanya udah ngajarin PPN tadi bareng-bareng. Oke, bisa lah kerja yang bareng-bareng. Kalau kerja yang bareng-bareng semua jadi mudah lah. Tugasnya Mas Fahri nih, ketua kelas dia soalnya. Teman-teman pokoknya minta aja Mas Fahri, gini-gini ya dia. Ketua kelas dia. Ketua angkatan siapa? Fahri ya? Ketua angkatan siapa? Nggak punya? Fahri Pak, ketuanya Pak. Siapa? Fahri? Ketua kelas Fahri. Oh, kok ketua angkatan siapa? Ketua angkatan tuh Hero Abdillah. Ketua angkatan Hero, Pak. Oh iya, si Hero ya. Oke. Oke lah, kalau gitu. Sip. Pak, ada Ya. ini nggak Pak? Contoh Apa soal tuh? yang berkaitan dengan teori gitu Pak. Soalnya kadang tuh masih ngawang gitu loh Pak. Apa ya istilahnya Pak? Masih nggak kebayang gitu loh Pak tentang apa yang akan diujikan. Gitu. Oke. Teori sih nggak ada. Saya nggak akan minta untuk jelaskan. Nggak ada kata-kata menjelaskan, ada nggak ya? Sebenarnya gini teman-teman, nanti yang akan diujikan adalah pemahaman dari kasus. Oke, kasus kayak gini, PPN-nya gimana? Seperti kita bahas di mekanisme. Kalau ada penyerahan ini, kena PPN atau enggak? Terus mungkin tadi pertanyaan Afan, kapan harus dibayar, kapan harus dilaporkan? Dilaporkan mungkin, ya adalah seperti itulah. Jadi bukan harus menjelaskan apakah yang dimaksud dengan apa kemarin PPN sebagai pajak objektif gitu. Nggak seperti itu soalnya. Kalau cuma 4, seperti biasa kayak soal yang hebat selalu 4 soal aja. Terus lebih ke pemahaman contoh kasus aja Mas Adit. Saya hati-hati banget nih ngomongan ya. Kalau keceplosan. Oke Pak. Ya, oke ya. Keceplosan bahaya ini direkam sampai kemana-mana ntar. Di BA saya sama kampus lagi. Oke, silakan ya teman-teman kalau ada yang mau diobrolin. Materi udah beres. Yoi. Ini Pak untuk yang soal latihan PPNBM itu gimana Pak? Ada nggak?
Ada. Maksudnya kita kan punya soal latihan PPNBM kan? Perlu diulang lagi? Maksudnya gimana sih Kan pertanyaannya? barusan nggak di ini Pak, maksudnya nggak ada Oh, keluar PPN. oke. Saya kasih informasi aja bahwa kalau untuk ada misalnya transaksi PPNBM gitu ya, sama seperti tadi itu kasus pertanyaan yang Mbak ini, apakah dicatat? Dicatat. Di SPT dilaporin. Tapi PPNBM tidak diikutsertakan dalam penghitungan PKPM. Kan gitu ya? Kalau bayar PPNBM ya bayar aja, nggak masalah. Oke, tapi tidak diikutsertakan dalam proses penghitungan PKPM. Misalnya, perusahaan apa, PT Astra Indonesia, gitu ya, beli mobil build up, misalnya Toyota Celica, untuk dijual kepada distributor. Belinya misalnya 1.000 unit. Oke, ketika beli impor mobil tersebut, dia bayar PPN juga, bayar PPNBM juga, karena Toyotanya sudah build up. Oke, CBU. Karena beli mobil CBU, dia bayar PPNBM. Ketika dia mau jual, gitu ya, pungut PPN, PK-nya dihitung, PPN pas beli diperhitungkan, PPN impor, tapi PPNBM nggak diperhitungkan. Oke, jadi kalau seandainya ada PPN, di contoh kasus tadi, ya seandainya ada PPNBM di contoh kasus Excel seperti tadi, ya PPNBM tidak perlu diikutsertakan dalam mekanisme PKPM. Oke. Yang lain teman-teman? Oh, udah cukup? Oke, saya sih nggak salah. Kalau udah cukup, saya pulang. Oke, dengan saya ucapkan good luck buat teman-teman gitu ya. Effort tidak akan mengkhianati reward kok. Oke, effortnya semakin tinggi secara rata-rata gitu, on average gitu, rewardnya juga tinggi. Ya, jadi saya mempersilahkan teman-teman menggunakan waktu di kelas saya ini untuk mungkin relax, buat santai-santai sampai jam 9 nggak masalah. Relax itu membantu otak lebih jernih, berputar lebih cepat, katanya. Saya persilakan untuk ngerjain tugas yang lain, boleh. Mau baca-baca Excel tadi, Mas Maulana mungkin bisa di-share, atau mungkin sudah di-share ke teman-teman yang lain, dibaca-baca lagi, boleh, silakan. Tapi saya melarang untuk nge-push rank selama jam 8.40 sampai jam 10. Nggak boleh game yang lain-lain. Ya, kalau nonton YouTube bolehlah, ya hiburan lah ya. Tapi kalau buat nge-game nggak boleh. Saya larang loh ya, yang tahu cuman ya atas, saya nggak tahu nih sama teman-teman. Oke? Silakan manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Cuman butuh 2 minggu doang ya. Habis itu udah setengah tahap terlewati semester ini. Jadi saya teman-teman bisa semangat, ngumpulin kemauan. Ya. Kalau kemampuan udah di atas rata-rata teman-teman. Kemauan ini yang susah kadang-kadang. Oke? Kemauan dikumpulkan, bisa tabrak aja, lewatin aja kalau bisa. Oke, ini kan ada yang perlu diobrolin mengenai PPN atau hal lain, feel free to kontak lewat grup atau lewat personal. Oke, kalau gitu saya nggak akan nunda lama-lama lagi. Terima kasih buat partisipasi. Sorry, cepetan. Foto. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Oke, sip. Kalau gitu terima kasih buat partisipasi teman-teman.